Tapi si Lucy bilang, awas kamu diganggu. Si Lucy bilang gitu. Oh, malah dia nyadar ada yang ganggu. Iya, si Lucy yang ngomong. Nah pas dia ngomong gitu, senter si Putra mati. Sedangkan tadi yang paling depan Putra. Iya. Harusnya dia yang buka jalan, dia yang nyanterin yang lain. Sentara mati. Selamat datang di Zen Podcast. Mungkin teman-teman banyak yang seorang pendaki, bahkan punya cerita-cerita mistis saat mendaki. Kali ini gue ngundang salah satu bintang tamu yang punya pengalaman horor saat mendaki. Dan pengalaman ini dia dapat kurang lebih di kurun waktu 2 tahun ini. Dan pas banget momennya adalah saat pendakian 17 Agustus. Tamu gue kali ini adalah Ojan. Hai Ojan. Hai bang. Boleh dikenalin dulu, Jan? Halo, nama gue Ojan, atau nama asli gue Ojan Ramadan, tapi gue biasa dipanggil Ojan bang. Oke. Sama teman gue biar simpel aja gitu. Biar simpel panggilnya Ojan. Ya, sama orang rumah juga gitu sih. Oke, dan kebetulan lu ada cerita horor saat pendakian. Betul banget bang. Saat di mana? Saat waktu? Di Cermai tahun lalu pas 17 Agustus bang. 17 Agustus di Cermai. Betul. Oke, tahan dulu. Mungkin teman-teman ada yang punya cerita horor. Boleh teman-teman bisa DM ke Zen Team. Kirimkan cerita horornya. Dan kita akan coba nanti pilah cerita horor yang menarik untuk kita bahas di podcast. Kita akan undang kalian untuk podcast bareng gue. Dan just info juga, ini adalah episode pertama Zen Podcast versi horor. Dan luar biasanya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Jan, boleh diceritain Jan, gimana ceritanya lu bisa dapat pengalaman horor itu? Oke bang, gue itu orang yang selalu percaya sama mimpi ya bang. Pertama, karena tanpa mimpi gue nggak bisa kesini, kesono, atau ngapain aja lah. Pokoknya itu berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi. Oke, ini berawal dari mimpi lo ketemu horornya atau gimana nya? Semua sih bang, kejadian di hidup gue yang gue alamin semua dari mimpi. Awalnya dari mimpi. Iya. Termasuk kejadian horor ini? Iya betul. Oke. Boleh yang kejadian horornya gimana? Pertama kalinya gimana awal mulanya? Pertama itu gue mimpi tahun 2023. Tapi di situ gue belum terlalu fokusin ke situ tuh, karena kan masih sekolah kan. Belum boleh keluar kota-kota juga kan. Oke. Nah tiap sebulan sekali gue didatangin bang di mimpi sama ini kakek-kakek, gue nggak tahu siapa. Tiap sebulan itu dia selalu datang gini, kamu kapan main kesini? Oh, dia nanya dalam mimpi itu? Datang kesininya maksudnya? Nah itu gue belum negesin bang, gue langsung bangun. Oke. Gue langsung bangun, gue belum ngeh. Tapi lama-lama gue keganggu juga. Ini kagak kelar-kelar ini mimpi. Gitu. Apa gue harus turutin aja ya? Tapi pas lulus SMA sih gue ada pikiran gitu. Oke. Nah, lo mencari taunya saat itu juga langsung lo cari tahu atau setelah? Nah, di situ masih kayak bimbang lah gue lah. Karena masih sekolah kan duit kurang. Buat keluar kota kan nggak murah bang, biaya transportasi. Yeah. Terus Cermai kan paling mahal di Jawa Barat ya kan. Simasinya kayak ya udahlah, bodo amat dulu lah. Nah setahun kemudian 2024 baru nih gue ngedalamin nih, kenapa ya si kakek-kakek itu datang mulu ke mimpi gue, padahal gue nggak kayak gue nggak ngapa-ngapain dan gue nggak ada kaitannya dengan Gunung Cermai ini. Oke. Nah di situ gue mulai nabung, udah kekumpul nih duitnya nih. Cuman gue bingung berangkat sama siapa di Jakarta sendiri. Kalau gue ngomong
gue disuruh kakek-kakek ke Gunung Ciremai. Kakek-kakek ini siapa? Oke. Bilang nggak ada yang percaya, pasti bilang halu lo, apalah gitu. Saya bilang udah, saya nyari di TikTok kan udah mulai rame kan. Oke. Pendakian itu kayak FOMO gitulah. Udah saya cari di tanggal 17 itu, tapi naik 16 karena mau ngecamp. Oh oke. Bukan berarti TikTok. Memang tujuannya adalah lu mau ngecamp dan mau Iya. 17 Agustusan di atas. Iya, mau sekalian upacara gitulah. Oke. Nah, dapat nih dari Cirebon, Kuningan, Bekasi, 13 orang total, Pak. Oke. Iya. 13 orang kumpulnya itu di Cirebon di daerah Pleret. Pleret Cirebon. Iya. Oke. Di Pleret itu nanti kita dijemput pakai pick up ke Sumber, ke rumah teman gue yang satu ini nih. Oke. Yang ibaratnya tuan rumah di situlah buat ke Gunung Ciremainya. Nah, udah dapat semua nih. Jadi mau berangkat nih. Nah, ada yang mau ikut lagi. Oh, nambah anggota. Nambah tapi cewek. Oh, oke. Nah, di sini gue sempet ragu, Bang. Kayak waduh, dia masih sekolah. Gue juga baru lulus kan. Gue takut nih kenapa-napa. Nah, orang tuanya bilang ke gue, nitip ya anak saya katanya. Saya bilang, oke Bu, siap, saya jagain. Aman, tenang aja. Nah, hari hanya berangkat tuh Jumat. Kan 17 Agustus tuh hari Sabtu. Oke. Minggu kalau gak salah, tahun lalu. Oke. Berangkat tuh Jumat dari Kalideres, naik Brazil Sahabat 04 jam setengah 10. Setengah 10 malam? Iya. Oke. Nah, berangkat sampai jam 2 di Pleret. Jam 2, oh dari sini jam 10 Iya. sampai sana jam 2 malam? Iya betul. Oke. Nah di situ gue telepon teman gue tuh, gue udah di lokasi nih yang lo kasih tahu. Nah, udah dijemput ke rumah, nginep, tidur dulu, istirahat lah, sekalian ngumpulin logistik kan. Oke. Nah pas gue tidur, si kakek ini bilang datang lagi dia, Bang. Dia datang lagi, katanya. Akhirnya kamu mau kesini juga. Saya tunggu, katanya. Di mimpi ini malah kakeknya sudah tahu ya? Iya, padahal gue nggak kayak aman lah ini, kakek-kakek ini udah nggak itu lagi. Oke. Sebelum kejadian ini mau berangkat, si kakek ini udah nggak bilang lagi, udahlah nggak usah mikirin yang itu. Nah ternyata dia datang. Dia pakai pakaian rapi, khas Sunda gitulah, Cirebonan, Kesultanan gitu. Di sini ada keris, pakai belangkon, pakaian orang zaman dulu gitu iya, kali betul. ya. Nah anehnya apa, Pak? Di sininya ada harimau, Bang. Satu emas, satu putih. Oke. Tapi itu nggak gede, nggak kecil, gede. Nggak kayak harimau pada umumnya Enggak, gitu. dia ada jubahnya, ada mahkotanya, kayak raja sama ratu gitulah. Oke. Bisa ngomong, Bang, dia, Bang. Si harimau itu bisa Iya. ngomong? Dia bisa ngomong tuh. Nah, gue kaget. Kek, tuh harimau bisa ngomong, Kek. Iya, dia emang raja di sini. Saya kaget, raja. Emang penunggu gunung rajanya harimau ya? Saya bilang. Iya, di sini tuh emang sarangnya harimau. Macan kumbang lah, macan putih. Kan emang Ciremai memang terkenal itu, Bang. Iya. Nah, di situ gue bangun, Bang. Udah pagi, dibangunin. Oke. Pas ngobrol itu gue udah dibangunin sama teman gue. Ayo, prepare. Losbak mau datang. Oke, mandi, prepare. Nah, gue kan belum kenal kan yang 12 orang ini, yang dari Cirebon. Kenalan satu-satu. Terus ditanya tuh sama si Aldi yang punya rumah, teman gue. Dia nanya, di sini ada yang head nggak? Takutnya nggak kuat. Kalau soal yang begitu-begituan mah gue nggak takut. Kata si tuan rumah gini. Oke. Gitu katanya. Nah, si ceweknya
pada bilang nggak ada kok, aman katanya. Nah jadi tuh jalan jam 7:30 pagi sampai base camp Palutungan tuh jam 9:30 kan kalau nggak salah. Oke. Karena kan carrier banyak tuh. Nah, sempet jatuh juga, jadi nimbun ulang. Oh oke, di losbak kan, gitu ya? Iya kan nanjak jalan kan, dari Cirebon ke Kuningan muter, lumayan jauh lah. Saya kira deket kan, nah jauh ternyata, jatuh-jatuhan. Nah udah dari situ ngisi dulu lah ke Alfamaret, pada makan, jajan, ngisi bensin juga. Nah abis ngisi bensin udah sampai tuh 9:30 di base camp. Di base camp makan lagi, persiapan dong. Iya. Biar ada tenaga. Gue tanya lagi nih di base camp, ada yang head nggak? Kok perasaan gue nggak enak ya? Nah, lo sempat nanya itu? Lo mengkonfirmasi 2 kali berarti soalnya ya? Pas di pintu rimbanya ini nih, gue ngerasa ada yang aneh bang. Apa itu? Kan ada, kalau di Palutungan kan ada, di pintu rimbanya itu ada lutung ya. Ada patung lutung. Nah gue di sini, ini kayak bukan lutung biasa nih, kayak bukan patung. Gue lihat, gue bisa ngerasa tapi gue nggak bisa ngeliat bang. Oke. Kayak ngerasain energi yang aneh menurut gue lah. Kayak orang marah aja gue tahu bang energinya itu. Ngerasa orang ngambek, orang sedih. Makanya gue selalu nanya ke teman-teman gue nggak mau kenapa-napa kan di pendakian. Karena kan yang lain masih ada yang baru pertama, mau memberikan kesan yang baik lah buat yang lain. Nah gue tanya nih, tetap jawabannya sama. Nggak ada yang hide. Nggak ada. Di situ mendung. Jam 11:30 berangkat nih. Foto-foto dulu kan di pintu rimba. Naik kan dari pintu rimba ke pos 1 itu 3 kilo pak, jauh. 3 kilo ya lumayan. 3 kilo, lumayan. Tapi nggak terlalu vertikal, parah. Nggak terlalu naik. Nggak terlalu naik. Oke. Landai lah. Pasti yang pernah tahu lah pasti. Cuman ya 3 kilo lumayan lah sambil bawa carrier, tenda, galon segala macem, berasa lah. Lumayan. Pas nyampe pos 1 Cigowong itu istirahat dulu kita di warung. Oke. Ngisi tenaga lah. Beli semangka, beli gorengan. Istirahat tuh setengah jam lah. Pada kecapean juga kan. Pada tukeran carrier. Oh iya. Biar ya saling lah, biar pada ngerasain. Jalan lagi tuh dari pos 1 ke pos 2 Kuta cuman 300-400 meter. Tuh kita nyampe pos 1 itu jam 1 apa jam 2 gitu. Jam 1 jam 2 siang? Iya siang. Jalan istirahat 30 menit, jalan jam 2an setengah 3 ke pos 2 Kuta. Nggak jauh itu pak. Cuman ya 20-25 menit lah. Oke. Soalnya cuma 300-400 meter dan ada ya jalannya landai lah. Nah dari situ nih udah mulai aneh nih. Ada satu cewek yang nunjukin gelagat aneh. Kenapa itu? Pas dicek ternyata head pak dia. Oh. Ngocor darahnya. Waduh. Mana pakai celana putih. Dan kelihatan banget berarti. Banget kelihatan. Katanya, lu kenapa? Nggak apa-apa, tadi jatuh. Jatuh gimana sih, orang dari tadi kita barengan terus. Gimana bisa jatuh? Itu merah banget itu. Ganti dulu deh, berhenti kan gitu. Sorry, ini teman-teman, ini azan, jadi kita cut dulu ya, kita pause dulu ya. Dari tadi ada darah keluar berarti ya. Teman-teman mohon maaf, ada azan, jadi kita pause dulu. Oke, sudah selesai azan, jadi kita bisa lanjut ya. Lanjut. Tadi lu ada temen lu yang head keluar sampai keluar darah ya? Banget. Okay. Kan hari pertama itu dia. Oh oke. Tahu lah kalau hari pertama kan deras banget itu. Darah segeran, mana masih di bawah 20. Oh teman lu ini adalah orang yang masih di bawah 20 tahun. Masih.
Mostly itu di bawah 20. Oke. Cuman gue berdua doang yang di atas 20. Yang 20 lah, ibaratnya 20-21 sama si Aldi ini. Oke. Yang orang Cirebon. Si cowok ini. Sisanya itu baru 19, 18, 17. Paling muda itu cowok tapi 15. Masih kelas 1 SMA. 15 tahun udah ikut naik. Betul. Oke. Tapi dia emang badannya gede. Kayak Mike Tyson lah kalau di dunia tinju. Badannya emang gede dia. Oke. Ya, yang gua khawatirin apaan? Capek doang. Pasti kan perut kram itu dia. Oh, oke. Dari sisi medis ya lo sisi medis ya. Pasti kan capek juga kan. Perut kram, terus mood berubah-berubah kan. Mana di situ kondisinya mendung. Cermai pada saat itu mendung. Ada yang gak bawa jas hujan. Waduh, PR banget ini. Berhenti dulu, dia bersihin, ganti celana. Habis ganti celana, saya bilang ke dia, kuat gak? Kalau gak kuat, turun aja. Gue temenin, gak usah maksa, biarin yang lain, ntar gue naik sendiri lagi. Mumpung masih di pos 2, di Kuta. Masih deket. Pos 1 juga ada ojek, tertinggal ngojek. Tapi dia bilang, enggak, aku mau naik. Dia kekeh. Gue tanya sama yang lain, gimana nih? Si Lucy, kan namanya Lucy. Kata yang lain, aduh gimana ya? Turun aja deh, kata yang cewek-cewek. Ya udah turun aja, kita temenin kok gitu. Nggak sendiri. Enggak, aku mau naik. Katanya. Si Lucy ini bandel. Oke. Tapi mungkin karena emang treknya lumayan landai, jadi si Aldi bilang, ya udahlah, bawa aja. Katanya gini, bawa aja udah, nggak apa-apa, gue yang tanggung jawab katanya. Tapi gue bilang, resiko loh ini, bawa head nih. Bukan penunggu sini ya. Gue sih nggak peduli kalau penunggu kayak gini. Maksudnya nggak ada kaitannya lah head sama ini gaib gitu. Gue kan kalau ngomong emang suka nyerocos ya bang, sembarangan gitu. Kayak petantang-petenteng lah di gunung juga nggak peduli lah ibaratnya, masih suka kayak gitu. Nah ya udah naik tuh, lanjut ke pos 3. Pos 3 itu Panggoyangan Badak, hampir 40 menit, lumayan lah dari pos 2 ke pos 3 itu. Dari Kuta ke Panggoyangan Badak lumayan naik. Nah si Lucy ini berhentian mulu bang. Karena capek. Nah si Aldi yang awalnya bilang gue yang tanggung jawab, akhirnya dia kesel juga karena emang dia bawa galon. Iya kayak carrier itu isinya galon sama tenda. Paling berat tuh ya. Iya itu galonnya yang 2 liter yang oleh mineral tuh. Lumayan kan itu. Lumayan. Penuh lagi. Belum logistik yang lain katanya. Aduh jangan lama-lama katanya. Pegel ini gua katanya. Tapi ngomongnya pakai bahasa Cirebon. Iya. Gue gak ngerti, gue cuma ngerti kayak jangan lama-lama kirik gitu. Pegel gua gitu. Nah si Aldi kesel, gue bilang yaudah lu duluan aja dah. Kan gue gituin ke si Aldi, lu bawa berapa orang nih? Kan ada 13 orang, lu bawa sebagian apa seperempatnya lah, biarin dia sisanya sama gue kalau yang mau santai. Karena gue kalau naik gunung emang selalu paling belakang bang. Lu nyisir ya? Iya, bukan mau dibilang apa ya, gue gak mau teman-teman gue kenapa-napa. Di Simaksi itu yang ditulis ketuanya gue. Oke. Kalau gue kayak gitu ninggalin, gue bisa. Sebenarnya gue naik gunung pengennya gue lari, trail gitu. Kalau lama gitu emang capek. Cuman kita ngalah lah demi keselamatan bersama. Namanya rombongan kan, nggak enak juga. Orang tuanya udah nitipin. Kalau kenapa-napa kan kita sebagai lelaki kan takut juga. Iya.
Terus ntar pendaki lain tahu kita di blacklist juga, nggak bisa naik gunung lagi. Si Aldi jalan lagi tuh dia dari pos 3 ke pos 4. Tapi sebelum dia jalan saya bilang, lu kalau mau duluan lu diriin tenda, biar yang lain tinggal istirahat. Jangan mau enaknya doang. Gue bawa cewek ini masalahnya, dan masih kecil. Kata dia, ya udah gue duluan, atau gue diriin tenda. Nah, taunya apa dah? Pas mau nyampe pos 4 bang, masih duduk di situ dia. Gue kira mau udah diriin tenda, itu udah mau gelap, 4:30. Dan itu sebenarnya kalian rencanain nenda itu di mana? Pos 5 atau pos 6. Cuman karena di kasih tahu di bawah ada 3 dewa kan, ada OT. Oke. Tau lah 3 dewa kalau ngadirin tenda rame banget, gede banget, udah nggak mungkin dah dapat tempat. Dia udah duluan soalnya, kita paling belakang. Ada beberapa pendaki lain sih di belakang. Cuman ya udah kata gue, pos 5 aja lah, daripada capek-capek kan. Udah mulai nanjak tuh, pos 5 tanjakan Asoy. Nah sebelum di situ gue bilang dulu sama dia, lu kok masih di sini sih? Katanya mau diriin tenda. Gue capek, istirahat dulu lagi, lu juga lama banget sih. Lah, kan gue suruh lu duluan diriin tenda, gue jagain ini bocah. Ya gue istirahat dulu lah, kata Saldi. Gue juga capek nih bawa kayak gini, lu enak cuma jagain dong. Ya udah nih tukeran, kan gue gituin ya, gitu deh. Ya udah nih tukeran. Ya udah gue tukeran, gue bawa galon buat tenda. Tapi tetap gue paling belakang. Gue nggak mau teman-teman gue kenapa-napa. Meskipun baru kenal ya, sehari 2 hari, tapi rasa tanggung jawab gue lebih gede dari ego gue. Gue kalahin ego gue. Sebenarnya gue juga kesel. Kayak lu maksa banget sih head naik. Bukan ngerugiin lu doang, ngerugiin yang lain. Tim juga rugi. Iya. Dari estimasi waktu. Iya. Terus mau gak mau molor ya kalian. Iya. Harusnya rencananya jam sekian jadi keundur. Kesel juga sebenarnya, cuman mau kesel gimana lagi? Udah terjadi. Iya. Tapi di situ masih aman, alhamdulillah. Belum ada kayak ya iseng-iseng lah, atau hewan-hewan liar kayak babi hutan atau apapun itulah. Lanjut tuh si Aldi duluan sama yang beberapa orang tadi. Dia nunggu di pos 5 5:30. Udah gelap dong. Iya. Dan situ hujan, dingin. Baru diriin tenda, gue datang sama si yang lain, si Lucy, cewek-cewek. Di situ si Lucy kedinginan banget bang. Udah mau hipo. Oke. Gue bilang kali ini diriin tenda buru. Si Lucy diamanin dulu kan, dikasih air apa, dikasih makanan lah buat ngangetin badan dia supaya nggak lebih parah. Iya betul. Emergensi dikeluarin. Udah diriin tenda tuh jam 6 pas ajan. Masuk tenda si Lucy, tenda cewek nih kan bawa 2 tenda. Satu kapasitas 4 orang, satu kapasitas 2 orang. Gue nggak tahu bang, tendanya dia cuma 4 orang, sementara orang 13. Banyak banget dong ya. Tapi emang tenda wheelchair itu di dalam 4, tapi di luar ada kayak shield lagi. Iya adanya. Buat nutup itu. Nah jadi gue punya ide, matras aja semuanya kumpulin, ntar lu pada tidur situ semua. Terserah mau posisi gimana, yang penting tidur buat summit. Nah pada bandel nggak mau tidur. Di situ. Akhirnya udahlah, air banyak kan melimpah segalon. Masak-masak dulu, nugget, apa sop, semua. Tapi nggak ada yang bawa minyak bang. Oke. Udah malam kan, gelap, dingin, angin, gerimis. Masak air doang udah. Masak Indomie buat si Lucy.
Si Lucy masih kedinginan dalam. Di tenda 2 orang itu ditemenin sama teman gue 1 yang dari Jakarta. Ya biar nggak bengong lah. Kalau kayak gitu kan ngeri juga. Di tengah hutan gini. Namanya dia baru first time kan. Betul. Mungkin masih kaget badannya, belum nyesuain. Nah ngobrol-ngobrol, hujan udah berhenti nih, aman alhamdulillah. Jam 8. Tapi angin makin dingin bang. Iya. Makin malam makin dingin. Semua fokus ke si Lucy karena emang yang haid dia doang. Si Lucy tidur, yang lain pada di luar bikin api buat ngangetin badan lah. Ngobrol-ngobrol, ada yang cerita gini, ada yang nyeletuk. Mana katanya Ciremai angker. Gue aja yang petantang-petenteng gue belum ngomong gitu bang. Ada yang ngeduluin ngomong kayak gitu, temen gue, si Rizky. Gue belum nggak tuh, masih ngaduk-ngaduk lah air panas buat kopi. Ada ngomong gitu. Nah dia ngomong begitu, nggak tahu itu dari mana ranting dilempar ke kepala dia. Siapa yang lempar? Pada kaget semuanya. Ada lemparan ranting? Ada. Bukan ranting biasa bang, dia bercabang. Nah di situ dia nggak berani ngomong lagi. Oke. Dia diam langsung masuk tenda. Pura-pura tidur nggak tahu apa. Pokoknya dia habis ngomong itu, habis dilempar, dia masuk tenda. Bisa beberapa orang lah di luar. Nyetel musik dong, ada yang ngomong gitu kan. Nah kalau iPhone kan suaranya emang bulat ya bang ya. Iya. Emang menggelegar gitulah. Ada yang iseng nih nyetel lagu Creepy yang kucing tuh. Di situ Lucy teriak-teriak bang. Dari dalam tenda? Dari dalam tenda. Kan disenterin kan tenda. Iya. Pakai lampu. Dia teriak-teriak. Teriaknya apa itu dia? Bawa aku turun dari sini kata. Oh. Si teman gue bilang, si Salwa, si Lucy teriak-teriak. Darah masih ngocor. Hari pertama dia teriak gitu. Nah panik pada ke tenda semua katanya. Kenapa? Bersihin dulu darahnya, bersihin. Nah makin kejar dia, makin teriak-teriak lagi. Lu ngapain di sini? Bawa anak ini katanya. Kata si Lucy ngomong gitu, tapi gue nggak tahu itu yang Lucy ngomong apa bukan. Suaranya beda bang. Suaranya bukan si Lucy bukan. tadi? Dia lebih berat. Terus badannya Lucy tuh udah menggigil parah lah. Kayak orang hipo gitu ya? Iya. Badannya udah mau biru. Disiram air panas pun nggak berasa itu orang. Nggak tahu itu makhluk apa. Dia masuk, dia bilang gitu. Terus dia bilang, kamu kalau mau kesini jaga adab. Darahnya kan netes-netes ya di sepanjang pendakiannya. Nah mungkin saya juga nggak tahu kan si Lucy orangnya gimana di belakang. Iya. Mungkin dia baik, mungkin dia jahat kan kita nggak tahu. Namanya baru kenal kan, nggak mungkin dong kita tanyain. Betul. Lu gimana nggak mungkin kan. Nah ternyata si Lucy ini bandel bang orangnya. Si yang masukin ke Lucy ini bilang dia habis ngelakuin ini sama cowok ini. Tapi cowok itu gak ada di pendakian. Sehari sebelum itu dia ngelakuin. Kata gue, waduh gimana ini. Gak beres ternyata si Lucy. Kotor lah ibaratnya. Habis ngelakuin zina gitu kan. Kotor badannya. Kalau cuman head sih mungkin ya masih wajar lah. Kalau ini mungkin udah zina gitu,
berat sih. Situ lama bang dia bang, nggak sadar. Panik gua. Mana masih kecil. 1 SMA udah begitu bang, kacau banget tuh orang. Iya. Pergaulannya sih yang gua nggak expect tuh. Di Jakarta aja nggak se-ekstrim itu. Nggak tahu ya di Jakarta sana gimana. Yang di daerah gua nggak kayak gitu. Nah abis si makhluk ini ngomong, udah mulai reda tuh. Tapi lah agak lama. Dia nggak sadar. Terus gue sempat debat juga sama si Aldi. Lu ngapa maksain naik? Kasihan dia nih. Udah gitu dia. Lu denger sendiri kan ngomong apa gitu. Kata si Aldi. Iya Kirik, gue nggak tahu. Kirik itu bahasa Cirebonnya ya sama kayak asu gitulah. Iya. Tapi kan lucu juga bang kalau bahasa Cirebon itu kayak ya Kirik gitu. Kita nggak tahu ini. Kalau tahu gitu kita turun juga tadi. Kata si Aldi gitu. Nah lu kan awal bilang lu mau tanggung jawab. Nah, gue serahin ke lu dah. Lu kan orang Cirebon kan. Cirebon kan kuat lah ibaratnya. Secara spiritual. Dan ini emang rumah lu, tuan rumah lah ibaratnya. Kalau gue jujur gue kesini cuman mau nyari kebenaran mimpi gue doang. Gue disuruh kesini. Dan bakal terjadi apa? Gak expect gue nih bakal kayak gini kejadian ini. Nah si Lucy sadar disuruh cerita habis ngelakuin apa. Sehari sebelum pendakian dia nggak ngaku bang. Oh masih dia berkelit ya nggak ngaku? Ya. Tapi itu yang nanya kalian semua atau? Kali dikumpul dia ditaruh di tengah. Nggak mungkin kalau udah begitu mah orang semuanya dengar kok. Iya. Kecuali gue doang apa beberapa orang yang tahu baru gue pisahin. Ini udah mau gimana lagi, harus jujur. Seenggaknya kalau jujur kita tahu lah masalahnya apa. Kalau lu diganggu apa-apa jadi tahu masalahnya. Masalahnya kan tempat mereka. Kalau kita lawan pun gak bakal ada habisnya. Nanti yang lain masuk lagi. Gue takut lu kenapa-napa doang lu. Iya aku ngelakuin ini sama temen yang aku suka, kata dia gitu. Aku suka dia katanya. Makanya aku ngelakuin ini biar dia gak ninggalin aku. Berdalihnya gitu. Cuman kita gak tahu kan kebenarannya kayak gimana. Nah habis itu udah normal semua. Jam 10 tidur semua. Nah pas di tenda ini kan si Lucy cuman berdua sama si Salwa yang teman gue orang Jakarta. Di tenda cewek. Sisanya ngumpul. Tidurnya bareng semua. 11 orang dalam satu tenda. Bayangin aja gimana bang. Kepala di sini, kaki di sini. Dingin. Saat emergency blanket jadi rebutan, berisik. Untungnya di pos 5 nggak terlalu sepi sih. Rame lah. Yang kayak nggak rame juga, nggak terlalu sepi. Ya standar lah. Kayak kira-kira ada berapa? 4-5 tenda lah. Cuman kan gue di atasnya, di pojok, di sini ada kayak buat kencing tuh. Di pojok itu tuh, di belakang tenda gue ada buat kencing kayak semak-semak, tapi ke dalam lah, jauh. Gue di pojok situ. Yang lain di bawah. Dan waktu kejadian itu yang lain nggak ada yang nanya atau apa gitu? Nggak ada. Mereka juga baru sampai, nggak fokus mungkin atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya dia udah masing-masing aja lah. Nah pas tengah malamnya baru semuanya nyadar. Semua nyadar. Kenapa semua nyadar? Diganggu lebih parah lagi bang. Pertama suara macan. Kalau suara macan ya mungkin masih standar lah, karena emang di gunung kan habitatnya juga. Tapi suara macannya lama banget bang. Semua bangun langsung. Tapi gak ada yang berani keluar. Dari tenda yang utama ke tenda cewek kan gak jauh kan. Kayak dari sini situ.
teriak doang. Lus aman. Tapi itu bener kan semuanya dengar kata si Lucy. Iya dengar gitu. Suara macan kan? Iya. Suara macan bener. Oh yaudah aman. Nah abis suara macan itu monyet pada turun bang malam-malam. Monyet pada turun? Iya. Satu. Kan lampu kelihatan kan kalau di tenda kan. Nah gue senterin pakai senter Aoki kan emang jos lah cahayanya. Terang dia. Gue senterin keluar tek. Gede banget bang. Ada satu di atas pohon. Yang lain normal. Size normal. Yang satu ini gede banget. Melotot ke arah tenda. Gue gak tahu apa yang dia cari. Dan semua ke tendanya Lucy bang. Semua tadi ngelihat ke tendanya Lucy. Yang paling gede ngeliatnya ke gua nggak tahu, aneh banget. Gue bilang keluar semuanya keluar. Lihat bener nggak ada monyet? Bener bang emang monyet bener. Gelap. Nggak tahu monyet nggak tahu lutung. Biasanya kalau yang hitam lutung. Cuman yang monyet yang gede ini yang rajanya nih. Yang paling gede dia cuman nangkring begini. Kalau yang lain monyet bercicilan lah, tahu sendiri kan. Monyet bercicilan, dia nangkring kayak manusia bang, nangkring gini. Dia fokus ke gua doang. Padahal yang head di situ Lucy. Si Aldi kan orangnya emang cengengesan, dilempar sama dia batu. Tetap diem aja bang. Gue bingung kenapa nih monyet ngeliatin gue doang. Yang lain pada di belakang gue takut. Gue juga takut kalau monyet segede gitu. Gila ada monyet segede gini di hutan kayak gini. Yang mau pohonnya gede sih, pohon tua lah. Batangnya gede, dia nangkring di situ. Gue takut, gue bilang. Kenapa nih monyet ngeliatin gue terus? Apa yang salah? Apa ini yang di mimpi ini kah? Tapi harimau bukan monyet, nggak nyambung dong. Kan gue didatengin harimau. Nah di situ gue suruh masuk lagi bang. Tinggal gue sama Aldi di luar. Tetap dia yang ngeliatin gue. Dari arah yang berlawanan baru harimau itu muncul bang. Yang di mimpi gue. Tapi yang putih dulu. Dia ngaung. Si monyet itu baru gerak dia. Kayak ada ancaman lah gitu. Nah gue situ sama Aldi bingung. Kok gini? Makin aneh nih. Dia datangin monyet gede. Tiba-tiba ada harimau. Ya udahlah, masuk aja lah, gue bilang. Masuk aja masuk, nggak beres nih. Udah tengah malam juga kan, jam 11, jam 12. Gue bilang, udah tidur aja lah. Nah bener baru bisa tidur. Tapi gue kira tidurnya lama ya. Ternyata bentar bang, gue bangun lagi. Gue lihat harimau yang di mimpi gue itu muterin tenda gue. Ini yang putih? Ya yang putih. Baru yang putih. Gue gak tahu tuh tujuannya apa. Gue mimpi ketemu si kakek ini di dalam tenda itu. Gue sempet tidur. Gue kira udah mau jam 2, jam 3. Masih jam 1. Gue tidur baru sejam doang bang. Gue dimimpiin. Katanya, kamu ngapain ngajak orang-orang kayak gini? Saya nggak tahu, kan saya sudah datang sini. Ya kali saya sendiri. Iya. Nggak mungkin dong. Saya nggak tahu kayak. Saya kan nggak bisa ngeliat orang-orang ini punya background apa, histori apa. Yang penting dia bareng sama saya udah gitu aja. Katanya, ini pendakiannya berat karena
beda-beda nih orang. Dan penunggu-penunggu di sini pada nggak suka. Si kakek itu bilang, tapi kamu tetap aman. Karena kan kamu yang ngundang saya. Oh, dia ngomong gitu? Iya. Kan saya disuruh ke situ emang sama dia. Tapi saya nggak tahu si kakek ini di mana. Bener bang, gue selama pendakian aman. Cuman teman-teman gue yang nggak aman. Gue bangun tuh jam 1 jam 2, gue bilang, ayo bangun summit. Nah. Oh, karena ini lu mau ngejar 17-an tadi? Iya. Dan gue kalau ke gunung pasti ngejar sunrise dulu. Oke. Karena ya rugi aja si Maxi, apalagi Ciremai mahal. 125. Kalau di Jateng mah 20-30 ribu. Tapi dapat sertifikat segala macam sih. Cuman ya masih nggak worth it aja sih. 125 ribu. Gunung semua sama. Keindahannya juga sama kan. Ada Luis juga. Nah gue disitu udahlah ya. Center aman kan semua. Aman bang, aman. Ngomong doang aman nih. Pas gue tes, cek ada yang nyala, cek ada yang redup, cek ada yang kedip-kedip. Ya aman apaan begini? Cahaya juga kagak dapet lu. Gimana orang 13 gini? Ya masa gue senterin semua dari depan ke belakang? Ya bisa sih emang cahayanya emang cukup. Cuman kalau pas tanjakan bingung. Iya. Kalau orang gak sabar-sabar, orangnya gak ada yang sabar semua. Gue duluan. Bingung gue gak. Senter yang nyala 2, 3, itu juga redup. Gue doang paling terang. Udahlah, tanjakan pos 5 kan tanjakan Aso ya. Naik terus kan. Lama-lama naik nih. Dan treknya udah mulai bener trek lah. Yang gue rasain selama di gunung-gunung lain. Bener-bener ya ini baru nih mendaki. Bukan landai lah. Dari pos 1 ke pos 4. Baru nih gue ngerasain capek nih di situ. Nah si Lucy yang tadinya awalnya gak kuat, paling depan dia bang. Dia dari awal gak ngomong apa-apa, udah paling depan aja. Kayak punya tenaga ekstra lah. Dibilang kesurupan bukan, dibilang ini bukan, tapi dia paling depan. Ya kalian aman gitu. Ini orang tadi sore lemes dah, tiba-tiba begini. Kenapa ini orang nih? Tiba-tiba semangat banget. Kayak dapat suntikan energi lagi. Yang lain pada kecapean, susah napas. Kan kalau malam memang oksigen rebutan sama pohon kan, sama vegetasi yang lain. Nah, si Lucy paling depan, paling semangat. Yang lain sengsara lah. Yang paling belakang bukan gua di situ. Karena ada yang bilang, udah gua paling belakang lah, biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Yang masih paling muda nih si Putra, tapi di badan gede. Dia bawa trekking pole 2 sama headlamp. Setiap dia giniin trekking pole katanya ada yang ngikutin juga. Dia gini, terus ngikutin dari belakang, terus dia kabur ke depan. Dia bilang ke gua, kata dia, jangan nggak jadi deh, gua nggak mau paling belakang. Lah tadi lo minta semangat banget, kata dia. Nggak jadi, udah nggak jadi. Ngapa sih? Nggak apa-apa, udah nggak jadi gitu. Nah terus si Putra ya udahlah, gue ngalah, gue tuker, gue ke belakang. Tapi gue di belakang, gue senterin ke pohon, nggak ada bang. Gue tahu gue yang Putra rasain. Lu diganggu kan dalam hati gue. Tapi gue nggak mau ngomong, karena takut yang lain jiper. Iya. Karena sugesti kan pasti. Nah, yang paling depan si Lucy, keduanya si Aldi, udah ngerembet terus. Malah yang diganggu yang depan bang, gantian.
Tapi si Lucy bilang, awas kamu diganggu. Si Lucy bilang gitu. Oh, malah dia nyadar ada yang ganggu. Iya, si Lucy yang ngomong. Nah pas dia ngomong gitu, senter si Putra mati. Sedangkan tadi yang paling depan Putra. Iya. Harusnya dia yang buka jalan, dia yang nyenterin yang lain. Sentara mati. Terang emang baterainya hijau awalnya. Cuman pas Lucy bilang begitu, awas kalian disengin. Langsung mati Sentara. Kata gue udah jalan aja terus. Nah ketemu pendaki lain nih. Beberapa orang. Kenapa kok ini depannya gelap, belakangnya terang? Senternya habis bang baterainya. Kemana coba? Ini bisa kan? Hidup lagi. Pas dites sama orang lain hidup. Tapi pas si Putra yang ngetes, enggak nyala. Kata pendaki lain, yaudah nih tuker aja. Senter pendaki yang lain kan emang terang kan, tapi gue gak tahu mereknya apa. Emang terang. Ditukar si Putra megang ini, nyala bentar nih. Pas si pendaki itu naik, mati lagi. Si Putra makin bingung, kok setiap gue yang megang senter mati. Padahal ini baru tukeran sama pendaki yang ini. Tadi pada diem nih nungguin gue kan paling belakang ya. Ini gimana? Senternya cuma sisa 2, yang megang cewek 1. Satu lagi ada, lupa gue namanya siapa. Pokoknya udah sisa 2, gue beda sendiri. Pernah nungguin gue, pada ngetes begini, masih oke lah buat summit. Yang paling oke gue tetap, karena oke emang super. Nah yang cewek ini akhirnya kedua di belakang Lucy, nyenterin yang lain gantian. Selang ya 200 meter 300 meter mati senternya. Masih jauh banget itu, masih di pos 6. Pos 6 ke pos 7 itu 1 jam lah. 1 jam. Sedangkan summit itu butuh sampai pos 9. Sampai pos 9. Wah. Itu sampai Goa Walet. Nanti di Goa Walet itu beda lagi. Nah di situ mati, sisa gua dua doang dong. Sama yang satu lagi. Nah satu lagi masih oke nih. Tapi yang senter yang 2 ini yang mati gua tes nyala bang. Kalau gue yang megang. Tapi gue gak mungkin dong megang 3 senter. Iya. Jalan cuman ya segini. Ya kali orang 13 jalan gandeng-gandengan gak mungkin. Gak muat. Terus sampai akhirnya lu masuk ke pos 7? Masih belum. Berhenti lama di situ, debat lah. Pada nanya, kok lu doang sih yang nyala senternya? Lah gue mau gue cas, lu mah gak lu cas kali. Kan gue gituin ya. Lah gue cas ini kiri kata. Tadi gue cas, di basecamp juga gue cas. Iya sih gue ngeliat juga. Tapi kenapa mati? Nah ini gue gak tahu kiri katanya. Ya udah nih tukeran dah senternya. Kesel kan gue. Dicoba tetep gak nyala yang center gue. Dipegang tuh sama tuh orang. Oke. Berarti kejadiannya terus berulang seperti itu. Oke. Sampai akhirnya itu selesai ya gimana? Gak selesai akhirnya. Ya udah, gue nggak megang center. Tapi gue punya ide. Oh ini harus bersentuhan sama gue nih. Nah si Lucy ini gue suruh megang, dia kedua, nggak jadi pertama. Gue paling pertama. Gue nggak pakai center. Tapi itu jalan kayak terang aja bang bagi gue. Padahal gue min loh. Kayak aman aja udah, gelap. Bismillah aja lah. Kayak ada petunjuk. Nah gue pegang tangan Lucy, dia pegang center di kiri, nyenterin yang lain. Jalan tuh udah pelan-pelan. Set. Nyampe di pos 7. Pos 7 istirahat. Udah mau deket simpang Apuy kan. Istirahat dulu. Tapi makin nanjak. Nah gue coba center gue lagi nih. Coba sini center gue.
Nyala ini lu gimana sih? Nggak bener kali. Bener jangan bener. Lu lihat sendiri nih. Nyala kalau sama gue. Masih ada Gina kan? Gue gituin, gue kesel. Gue udah kesel di situ. Masih ada Gina sih? Gak mungkin. Gue jalan, ya udah. Ayolah jalan lah, jangan kelamaan, dingin. Nah, yang lain kedinginan, gue gerah bang. Oke. Gue buka baju. Apa mungkin suasana Jakarta panas ya, jadi pas naik gunung hawanya udah panas aja gitu. Orang lain pada double 3, double 2. Ih, gue panas banget. Tanya teman-teman gue bang yang pernah naik gunung sama gue, pasti gue kalau malam buka baju. Oke. Dan gue selalu dibilang orang gila karena buka baju. Oke. Terus lanjut sampai akhirnya lu, kan ini tadi lu berarti tetap ngejar summit untuk 17-an dong? Betul. Dari pos 7 ke pos 9 itu masih berapa lama? Masih 2 jam. 2 jam lagi? Dari Gua Walet ke puncak itu 30 sampai sejam lah, tergantung bang. Kalau kitanya cepet, nggak nyampe sejam. Oke, terus lo lanjut sampai ke sekarang ke Gua Walet? Belum, masih pos 8 Simpang Apoy. Oke, dari pos 8 baru Gua Walet. Tapi nggak berhenti di situ gangguannya. Tapi gangguannya masih sama nggak? Masih. Oke. Anggaplah gua ngelihat, tapi gua nggak diganggu. Oke, anggaplah itu kan senter nyala mati terus nih ya. Dari pertama tadi sampai itu. Nah, akhirnya gimana? Sampai di Gua Walet gimana? Lama banget itu bang. Kan pos 7 pada kecapean, pada aduh kapan sih nyampenya gitu. Nyampe nih, ngomong kasar lah. Iya. Si Lucy iseng nih nganterin pakai senter gua ke satu pohon gede. Tek. Dia kaget ngeliat nenek-nenek bang. Kalau di Gunung Ciremai kan emang urban legendnya Nyi Pelet. Oke. Kalau Nyi Pelet kan pasti cewek dong, nenek-nenek dong. Namanya Nyi nggak mungkin dong, masih muda. Dia ngeliat nenek-nenek ketawa. Si Lucy kaget. Jan, coba lihat situ deh. Gue senterin bang. Nggak ada. Lu jangan halu dah, lu capek ya. Istirahat dulu dah, yang lama udah, yang nggak apa-apa di sini dah. Yang penting lu pada selamat dah. Nah tapi si Putra yang nyanterin ada katanya. Gue fokus ke yang lain dulu, gantian si Putra nyanterin. Terus, oh iya Kirik, itu ada nenek-nenek Kirik. Nah akhirnya semuanya gue senterin kan. Coba sini lihat rame-rame, ada nggak? Nggak ada. Nih lu lihat nih, gue puterin nih, gue pakai maksimal, kecerahannya maksimal. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Lu lihat nih, tuh. Oh iya, kalau lu lihat kenapa nggak ada katanya. Gue juga nggak tahu. Lu mungkin pada kecapean aja kali, gue masih ya belum seberapa lah. Mungkin gue mikirnya gitu kan. Iya. Katanya, lu pada halu lah, males gue naik ke malu kan, gue gituin. Kata dia, enggak, lu semua lihat kan? Iya lihat ada nenek-nenek. Nggak ada, udah lanjut lah jalan. Ya udah lanjut dengan center sejak 1 punya gue. Tetap pakai cara tadi. Itu jam berapa itu? Jam pos 7 ke pos 8 itu jam 4. Jam 4-an? Iya. Oke, terus? Nah yang paling belakang si Aldi. Si Aldi kan awalnya petantang-petenteng kan. Mana Gunung Ciremai gini, angker lah apalah. Dia ditarik banget ke bawah. Padahal gak ada yang narik bang. Jatuh atau gimana? Kayak orang ditarik dari bawah dari atas ke bawah. Brrrr gitu. Itu lumayan jauh bang. Gue kejar, gue tarik, makin ditarik bang. Si Aldi nangis. Pas nangis baru berhenti ditarik. Jauh banget bang. Badannya pada berdarah semua. Udah mau bebatuan, akar-akar. Si Aldi bingung. Gue kok ditarik ya, nangis. Dia nangis bang. Gue gak bisa ekspresiin lah kayak gimana. Pokoknya ya cowok nangis lucu lah. Iya. Kayak lu ngapa bisa gitu, ketarik-tarik gitu. Gue gak tahu. Tadi sebelum
gua keluar tenda, gua diganggu di mimpi. Tanya, lu nantangin penunggu sini? Di mimpi itu si Aldi dibilang gitu. Lu yang petantang-petenteng ya? Katanya gak ada apa-apanya lah gini lah. Nah si Aldi bangun langsung. Dia kencing tuh di belakang yang gue ceritain tuh. Di belakang ya adalah jalan agak ke hutan dikit. Dia kencing. Ditampakin dia. Ditampakin sama macan yang emas bang. Oh iya tadi kan yang putih ya? Iya. Ini yang emas. Mungkin ya tersinggung lah dengan perkataan si Aldi yang merasa sok tinggi gitu. Gue nggak tahu juga. Pokoknya dia cerita gitu. Nah, habis dari situ ya udahlah jalan lagi. Udah nggak usah dipikirin. Kan gue bilang gitu. Lu ngomongnya sih ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngomong kayak gitu. Kalau belakang lu kuat kan gue bercandain gitu. Iya sih Kirik gitu. Ya udah gue minta maaf lah. Maaf dia. Maaf. Nggak tahu kemarin dia bilang maaf gitu. Enggak, udah nggak diganggu. Gantian si Putra lagi yang diganggu. Jalan, si Putra diganggu. Dibisikin Putra. Dibisikin gini. Mati siang. Putra kak langsung ke gua. Jan, lu denger nggak? Dengan apaan? Gue udah malas bang ngeladenin mereka sebenarnya. Cuman kata gue, ada yang ngomong ke gue gitu. Kakek. Si Putra bilang, kok gue digangguin mulu sih sama yang lain, lu kagak? Kata dia gitu. Nah baru gue cerita nih sama teman-teman gue ini. Kenapa gue kesini ke Gunung Ciremai di pos 8. Akhirnya gak dapet summit bang. Gue kelamaan cerita di situ. Summit gak dapet, upacara gak dapet, gara-gara mereka nih. Udah 4:30 masih di pos 8. Gue cerita, gue emang kesini emang bukan mau naik gunung sebenarnya. Gue menuhin panggilan, nggak tahu siapa kakek gue juga nggak tahu. Kan gue ceritain dulu tuh ke mereka. Gue diundang sini, suruh gini. Itu gue ikutin. Yang belum tuh di puncaknya. Di Goa Walet lah, pos 9. Gue di Goa Walet suruh masuk ke Goa itu. Gue cerita gitu ke yang lain. Padahal belum sampai Goa Walet, masih di pos 8. Nah, pantesan lu mah kagak diganggu. Kita yang diganggu. Lu dapet undangan khusus. Enak begitu. Iya sih masuk akal, kata gue gitu ya. Nah, situ gue bilang, lu juga habis ngapain aja nih sampai pada diganggu gini. Gue petantang-petenteng gak pernah diganggu. Karena gue yakin diri gue bersih. Gue gak bawa ke gunung, gue gak bawa apapun. Gak bawa dosa. Bukan dosa sih, semua juga punya dosa. Maksudnya ngelakuin hal-hal yang melanggar peraturan agama lah. Kayak lu kesini bohong apa dalam keadaan yang lain. Gue kan gak tahu lu pada gimana. Mungkin itu gue aman. Oh berarti lu di pemberhentian lu tadi bukan cuma lu sendiri, bukan cuma rombongan lu? Bukan. Ada beberapa. Iya kan gue kan kumpul gitu kan. 13 orang rame lah kalau di setrek gitu. Nah ada pendaki lain. Kenapa bang? Nimbrung gitu. Join. Nggak apa-apa bang, cerita doang. Kalau mau join sini, kalau enggak ya udah naik aja. Nah dari situ baru pertama suara gong. Kayak deket banget sama kuping gue bang. Semuanya kayak gitu ngomong. Suara gong langsung pada merinding. Semua merinding. Nah dari situ kayak kereta kuda. Gedebuk. Suaranya gimana sih, kayak ketok. Nah di situ gue bingung banget. Kok bisa gini? Ini bagian dari apa nih? Ada kereta begini. Si kereta itu berhenti bang. Nyetop. Nah udah lanjut tuh.
udah gue jelasin semua kan ke teman-teman gue, ke pendaki yang ikut juga nimbrung. Gue bilang, ya udahlah, daripada lu semua celaka gara-gara gue, lu duluan aja ke puncak. Gue walet dulu pas 9. Tapi lu nggak apa-apa Jan, itu takutnya jebakan loh. Ada yang bilang gitu. Nggak apa-apa, orang gue diundang kok. Lagi juga ya masih Jawa Barat lah, masih tatanan Pasundan lah. Gue masih percaya sama leluhur gue, sama Allah juga kan. Gue berdoa aja, udah lu doain gue aja. Lu lihat kan gue selama di pendakian aman. Iya sih, udah bener nih, duluan. Iya nggak apa-apa, udah duluan ke puncak. Itu udah 5:30. Udah terang ya, mulai terang. Udah telat banget gue bilang. Gue mau kecewa, sebenarnya gue kecewa banget. Nggak dapet sunrise. 17-an nggak dapet. Aduh, jauh-jauh. Udah lu naik aja duluan dah. Ntar lu pada nunggu di puncak aja ya. Jangan kemana-mana kan gue gituin. Ya udah tuh naik lah. Gue sendiri. Ini gue nggak bawa apa-apa udah. Tangan kosong udah pakai baju udah. Gue pakai baju tuh sama gopkor lah. Gue masuk kok bawa walet nih, kan turun tuh. Melipir. Di situ datang kakek-kakeknya bang. Ngomong gini, akhirnya kamu sampai di sini nak, katanya gitu. Oke. Gue bingung, ada apa sih sebenarnya kok saya diganggu mula sama kakek tidur dalam setahun belakangan ini. Nggak apa-apa, saya memang tertarik sama kamu katanya. Saya tahu kamu, saya tahu keluarga kamu, saya tahu keturunan kamu katanya. Saya nggak percaya gituan. Saya gituin tuh. Ya udah kamu mandi di sini. Ya udah gue mandi, gue buka baju, gue mandi air itu, seger banget bang. Gue di situ badan gue kayak kapas, enteng banget. Udah gue mandi. Nah gue bawa botol, gue bawa balik airnya. Oh berarti sekarang ada air itu? Ada. Masih ada. Di botol Oasis gue taruh. Gokil. Gue taruh di kamar. Mungkin udah buat kenang-kenangan aja, gue nggak mau ada hal-hal yang berbau gaib. Takutnya gue kena sekitar gue. Betul. Udah gue bawa balik aja buat kenang-kenangan lah. Udah naik tuh gue 7:30. Gue nggak sadar di situ. Dari 5:30 ke 7:30 2 jam. Kasihkan di gua walet itu di dalam. Nah pas di atas tuh gue ngerasa kayak anjir gue kayak di rumah. Tapi bukan di rumah, kayak di rumah biasa. Rasanya ya. Iya kayak anjir kayak tempat gue banget ini. Lautan awan kan. Meskipun gue gak dapet sunrise, rada terobati lah sama lautan awan ini. Kan di puncak itu banyak ya, ada puncak berapa. Gue mengintipin satu-satu. Temen gue masih nunggu di situ foto-foto. Baru bang harimau yang emas itu muncul. Tapi rada ke bawah, nggak kelihatan nama yang lain. Gue nggak tahu puncaknya apa namanya tuh. Pokoknya harimau itu ngomong. Dia penguasa situ. Kalau orang Sunda biasa nyebutnya Aki Lodaya. Oke. Yang punya ajian keharimauan lah. Oh berarti lu diundang khusus untuk kesana ya. Dan dia salah satu dari 9 penjaga tanah Jawa. Oke. Wah keren sih. Keren menarik. Dia ngomong ke gua, lu jangan pernah main ke laut selatan. Wah gua kaget dong. Wah gua kalau liburan sama keluarga gua ke pantai selatan mulu, Pangandaran. Nah, jangan, kita kan muslim. Dan fun fact-nya dia emang muslim bang. Oke. Ya sesama muslim mengingatkan lah supaya gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Dan kalau ke pantai selatan itu kan Naga Ijo ya, atau Nyai Roro Kidul lah, Segoro Kidul. Tapi yang di Jogja, yang di pelabuhan, yang di Parangtritis sama Parangkusumo, gue nggak boleh ke situ. Dia ngasih arahan ke gue begini,
tentang hidup, tentang ya udah kita saling menghormati aja. Jangan egois, jangan sombong. Orang jahat sama kita maafin. Orang gimana ke kita, ya udah kita berdoa aja sama Allah supaya dia diberikan kesadaran. Nah tapi gue balik nggak dengan tangan kosong bang. Oh lu dikasih? Gue dikasih sesuatu. 2 benda. Hah? Gue dikasih 2 benda. Dan itu wujud bang. Apa itu? Keris. Wah. Oke. Dan sampai sekarang masih ada? Masih ada di kamar gue. Oke, berarti itu dari rentetan cerita sampai dengan lo di atas tadi dapat istilahnya oleh-oleh lah ya. Dapat. Ada yang gaib, ada yang nyata. Ada yang gaib, ada yang nyata. Tapi yang bisa ngeliat doang sih yang bisa ngerasain. Tapi itu pun kalau hatinya bersih bang. Oke. Kalau yang nggak bersih nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan katanya nancep di jiwa, di kolbu. Buat proteksi lah, buat orang sekitar juga. Terus setelah dari situ lu turun? Turun, tapi dengan gangguan yang lebih parah. Wah, dengan gangguan yang lebih parah. Ini luar biasa sih. Mungkin gini teman-teman, ini menarik banget ya ceritanya. Dan gue rasa ini kalau kita panjangin cerita bisa 2 jam, 3 jam ya. Sampai subuh. Sampai subuh ya. Tapi ini menarik banget ya. Maksudnya lu diundang ke gunung itu melalui mimpi. Sampai akhirnya tadi lo cerita di Gunung Walet. Di Goa Walet dapat seperti itu. Ketika turun dapat oleh-oleh lah bahasanya. Iya, buah tangan lah. Buah tangan. Itu gokil banget sih. Mungkin ini nanti kita akan jadiin part 2 deh. Kita akan jadiin part 2 buat teman-teman yang setuju kalau cerita ini akan berlanjut di part 2, boleh ditinggalin di komentar di sini. Nanti Mas saya undang lagi nggak apa-apa ya? Aman. Kalau yang mau mendaki sama gue boleh. Gue temenin. Mau trek malam, mau trek apa, mau kemana gue temenin. Ditemenin. Tapi aman. Ini menarik banget. Ini menarik banget. Yang pasti teman-teman ini keren banget ceritanya. Saya juga tertarik sebenarnya sama part 2-nya ini nanti. Mungkin abang bisa mendaki kita bareng. Boleh. Bisa kita mungkin kapan-kapan kita coba deh kita mendaki bareng. Mungkin gini teman-teman ya. Sekali lagi ini cerita menarik banget. Nanti kita akan coba atur part 2-nya, part turunnya. Karena kan tadi lo bilang kan ada waktu turun ada gangguan lagi yang lebih serem ya. Lebih banyak lah. Lebih banyak lagi. Oke, jadi gue penasaran sebenarnya, tapi ya kita putus di sini dulu ceritanya. Sekali lagi buat teman-teman kalau kalian tertarik atau kalian penasaran sama ceritanya boleh tinggalin komentar. Dan sekalian buat teman-teman yang punya cerita horor yang sama seperti ini kurang lebihnya atau punya cerita horor yang lebih serem lagi, boleh kalian DM di Zentim. Nanti kalian coba kasih cuplikan ceritanya di sana. Nanti admin akan ngecek cerita kalian dan siapa tahu kalian akan diundang podcastan sama kayak Bang Ojan di sini. Gitu. Yang pasti kalau kalian punya cerita horor jangan simpan cerita kalian sendiri. Bang Ojan ini makasih banget sudah cerita di part 1 ini. Tapi gak apa-apa ya, nanti gue undang lagi ya. Siap, di part 2 ya. Kabarin aja. Siap. Oke. Atau gini, sebagai penutup. Tapi jangan minggu-minggu ini ya. Gue mau naik selamat soalnya. Wah gak apa-apa. Nanti kita coba atur waktu lagi. Oke, siap. Karena menarik banget. Atau gini, untuk penutupan dari kasus cerita cerita lo naik tadi, lo ada 1-2 kata pesan gitu gak untuk para yang nonton, yang denger? 1 kata apa 2 kata? Mungkin boleh bebas. Jangan FOMO aja sih. Keren, jangan FOMO, bener sih. Pendakian itu memang tidak bisa serta-merta kalian tanpa persiapan, gak ada pengetahuan, tiba-tiba naik, jangan. Kalau bisa kalian, kalau memang seperti itu, awal-awal kalian carilah pendamping yang tujuannya adalah biar kalau ada apa-apa kalian ada yang ngedampingin. Punya pengalaman lebih. Betul, jadi kayak seperti yang diceritakan ini. Oke, terima kasih Bang Ojan sudah berbagi cerita di Zentim. Semoga nanti kita bisa lanjut ke part 2-nya, part turun gunungnya. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menonton bersama gua Rudy Zen di Zen
Podcast. Bye.